Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk waktu yang Engkau beri kami dapat berkumpul dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, hadirlah Tuhan membuka hati kami dan pikiran kami, agar dapat mengerti dan menerima segala kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, Minggu Jubilate, yang tertulis di Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan-kawannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, kita semua pasti tahu apa yang menjadi tugas seorang penggembala atau seorang gembala. Atau mungkin di antara kita, Bapak Ibu, ada yang pernah mengalami menjadi seorang penggembala, atau mungkin pernah melihat seseorang menggembala. Ada beberapa tugas yang penting yang harus dilaksanakan atau tanggung jawab menjadi seorang gembala. Yang pertama, seorang gembala harus mengumpulkan dan mencari domba-domba. Seorang gembala harus mencari dan mengumpulkan domba-domba. Tentu kalau dikatakan mencari, berarti mencari yang sudah hilang. Mencari domba-domba yang hilang setelah dicari, lalu dikumpulkan. Dan yang pasti, gembala yang baik pasti mengenal domba-dombanya yang hilang. Dan ketika sudah hilang, ketika dicari, dia tahu yang mana dombanya dan yang mana yang bukan dombanya. Itu tugas yang pertama seorang gembala. Tugas yang kedua seorang gembala adalah memberi makan dan minum domba-dombanya. Tugas seorang penggembala juga harus memberi makan, menyediakan makanan, menyediakan minuman yang baik untuk domba-domba yang sedang digembalakan. Songon natoras tuyanak konna. Yang pasti, gembala pasti harus mengusahakan supaya domba-dombanya sehat, terpenuhi gizinya. Tugas yang ketiga seorang gembala adalah melindungi dari bahaya. Parmahan ikon majaga napinarmahanna sian mara bahaya, sian aka binatang buas,
Seorang gembala harus menjaga semua domba-dombanya dari binatang buas, dari pencuri, dari apapun yang mungkin bisa membuat domba-dombanya menghadapi mara bahaya. Yang keempat, tanggung jawab seorang gembala harus membalut luka dan merawat yang lemah. Kalau ada salah satu dari kawanan dombanya yang terluka, bukan tugas orang lain untuk merawat, tetapi tugas seorang penggembala. Kalau ada salah satu dari antara domba-dombanya yang kakinya sakit tidak bisa berjalan, yang lemah, tugas gembalanya adalah menggendong domba-dombanya supaya domba-dombanya bisa berjalan bersama dengan kawanan domba yang lain. Dan tugas gembala yang terakhir adalah memimpin dan menuntun domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, memimpin tidak berjalan di belakang, tetapi memimpin harus berjalan di depan. Berbeda konteks gembala di zaman ini dengan konteks gembala pada firman ini. Melo parmahan saunari horbona do dijolo parmahan na dipudi, ditiuk melotak-lotak ipudi. Tetapi gembala yang baik harus menjadi pemimpin, dan pemimpin yang benar tidak berjalan di belakang, tetapi harus berjalan di depan. Gembala pun demikian, harus berjalan di depan supaya apa? Supaya mengarahkan domba-dombanya ke tempat yang aman. Melo adong lobang, melo adong mara bahaya di jolo, harus gembalanya yang pertama mengetahui, sehingga dia bisa membawa domba-dombanya dari jalan yang lain supaya domba-dombanya aman. Ada 5 Bapak Ibu yang menjadi tanggung jawab dan tugas sebagai seorang gembala. Sulit dan sangat susah. Boleh kita gambarkan dalam kehidupan kita, kita sebagai orang tua juga sebagai gembala bagi anak-anak kita. Kita juga dipilih menjadi seorang penatua di tengah-tengah gereja, kita juga menjadi seorang gembala. Kita bekerja di satu-satu tempat, kita juga dipilih menjadi seorang gembala. Dari 5 tanggung jawab menjadi seorang gembala, mari kita koreksi diri kita amanginang, Bapak Ibu yang terkasih. Di manakah kira-kira yang sudah kulaksanakan, dan di manakah kira-kira yang belum kusampaikan atau kulaksanakan sampai sekarang. Demikianlah yang terjadi dalam firman ini. Kalau kita baca di konteks pasal 34, mulai dari ayat 1, ada banyak di sana yang dipilih Tuhan menjadi gembala. Ada banyak pada saat itu yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin, tetapi tidak lagi melakukan pekerjaannya layaknya menjadi seorang gembala. Ada banyak yang dipilih Tuhan pada saat itu menjadi seorang pemimpin, tetapi yang harusnya pekerjaannya memperhatikan malah melantarkan domba-domba atau tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yang harusnya seorang gembala harus mementingkan kepentingan domba-dombanya, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak gembala-gembala yang mementingkan kepentingan pribadi, ego masing-masing. Akhirnya terlantarlah domba-dombanya. Itu yang terjadi dalam konteks firman ini. Banyak yang pemimpin yang sudah dipilih Tuhan tidak lagi berjalan menurut kebenaran Tuhan. Mereka serakah, mereka korupsi, mereka mengambil keuntungan-keuntungan dari domba-dombanya. Jadi domba-dombanya dibuat menjadi sumber mata pencaharian. Domba-dombanya dibuat menjadi alatnya untuk mencari uang, mencari keuntungan dan pendapatan dan yang lain. Oleh karena itu kita melihat tugas gembala yang seharusnya dan konteks pemimpin dalam firman ini sudah sangat terbalik. Yang harusnya melindungi sudah lagi tidak melindungi, yang harusnya membuat kepentingan bagi domba-dombanya tetapi sudah mengutamakan kepentingan pribadi. Oleh karena itulah, karena semakin banyak yang tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai gembala, akhirnya melalui firman ini ayat 11 sampai ayat 16. Tetapi kita boleh membaca mulai dari ayat yang pertama. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan mengingatkan mereka. Tuhan mengingatkan pemimpin-pemimpin tersebut. Tuhan mau mengatakan kepada mereka
bahwa mereka sudah melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amanginang, kita boleh melihat ayat 10. Di ayat 10 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Tuhan murka, Tuhan marah kepada gembala-gembala yang sudah dipilih. Tuhan marah kepada gembala-gembala pemimpin yang sudah Tuhan percayakan. Karena apa? Karena mereka tidak lagi melakukan pekerjaannya. Apa yang Tuhan lakukan? Memberhentikan mereka dari tugasnya. Tuhan mengambil tugasnya. Tuhan memberhentikan mereka. Tuhan tidak lagi memberikan tanggung jawab menjaga domba-dombanya. Dari situ awalnya, sehingga Tuhan mengatakan di ayat 11, aku sendiri yang akan menggembalakan domba-dombaku. Dan posberohana tuakana dipilih nah hati hai. Orang yang dipercayakan tidak bisa lagi memegang janji. Tuhan murka, Tuhan marah. Atong mula songoni ausa diri nama marmahani nasida aidang tarpakke jolma na dipiliti. Sekilas Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau saat ini kita diberikan Tuhan tanggung jawab yang paling utama adalah membesarkan dan mendidik anak-anak yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Boleh jadi ketika kita tidak mendidik dan mengajari anak-anak kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan boleh marah dan mengatakan seperti ayat 10, aku akan memberhentikan engkau sebagai gembala ketika tidak lagi melakukan tugas gembala dengan baik. Itu di tengah-tengah keluarga. Mulai di pasahat tua utohonan diakones, ketika aku tidak melakukan tugasku sebagai gembala, Tuhan bisa marah. Aku akan mengambil tugas itu darimu karena kau tidak melakukan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bisa marah kapanpun ketika aku tidak sesuai melakukan dengan yang Tuhan inginkan menjadi gembala di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang mau kita lihat dari firman ini. Tetapi poin yang paling penting adalah Tuhan sendiri yang akan menggembalakan kita. Karena gembala yang dipilih Tuhan di dunia ini tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Mari kita mengkoreksi diri kita. Apakah aku salah satu yang Tuhan berhentikan? Atau apakah aku mungkin nanti akan diberhentikan? Atau apakah aku akan dipakai Tuhan sampai akhir hayat hidupku? Kami perhalado sahat ula tohonanmi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman ini Allah menggambarkan dirinya sebagai gembala. Ada perbedaan penggembala dengan peternak. Mungkin ada orang yang menganggap bahwa peternak hampir sama dengan penggembala, sama-sama merawat kawanan ternak, domba, horbo, lebu, bebek dan akan asing. Tetapi penggembala sangat berbeda dengan peternak. Apa perbedaannya? Peternak biasanya mengurung peliharaannya, dan peliharaannya itu dijaga, makanannya diantar ke tempat ternaknya. Berbeda dengan penggembala. Songok kita doa manginang mulodok kita nuaing na manang keluarga ta manang tetangga tata bereng peternak bebek atau apa. Jarang do di pajalang bebek naon. Itu di kandang, dirawat di kandang, makanannya diantar, minumannya diantar. Berbeda dengan penggembala. Biasanya yang digembalakan adalah sapi, kerbau, kuda dan lain sebagainya. Dak kaya dihuruk kurung lebu. Dak kaya dihuruk kurung horbo. Dibuat dua itu japalan, dipalua, aliadong mana majaga, ima penggembala. Jadi peternak berbeda dengan penggembala. Penggembala adalah pemimpin kawanan peliharaannya untuk menunjukkan ke tempat di mana makanan berada. Berbeda ya. Peternak makanannya diantar, sedangkan penggembala menuntun domba-dombanya ke tempat di mana makanan tersedia. Memang memiliki keuntungan dan resiko masing-masing. Borak do resiko ni penggembala. Ngahuai zat diri. Resikonya bisa jadi domba-dombanya hilang, bisa jadi domba-dombanya magulang, madabu.
bisa jadi domba-dombanya diterkam binatang buas, dan mungkin bisa jadi domba-dombanya ditakko, dicuri orang lain. Tetapi peternak maupun penggembala memiliki resiko dan keuntungan masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengatakan bahwa Ia adalah gembala yang baik, berarti Tuhan berperan sebagai pemimpin dan pelindung. Karena itulah Tuhan menggambarkan aku adalah gembala yang baik. Tuhan itu sendiri sebagai penggembala. Coba kita perhatikan kembali Amanginang ayat 16 yang mengatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Itulah tugas gembala yang benar, membalut yang luka, mencari yang hilang, menggembalakan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Tuhan pada firman ini, berperan sebagai pemimpin dan pelindung. Jadi pemimpin harus melindungi yang dipimpinnya. Pemimpin yang benar harus memimpin makokop, makaholongi, domba-domba atau siapapun yang dipimpinnya. Kalau Tuhan adalah gembala, berarti kita adalah domba-dombanya. Jadi jelas kita dapat memahami bahwa ketika kita sakit, ketika kita hilang arah, ketika kita hilang dari peredaran orang-orang percaya, ketika kita salah langkah, ketika kita tidak lagi melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tetap menunggu kita. Amanginang, bukan kita yang menunggu Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu kita. Tuhan menunggu kita kapan kita kembali kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita kapan kita datang kepada Tuhan ketika kita merasakan sakit. Tuhan menunggu kita ketika kita merasakan terluka. Tuhan menunggu kita ketika kita jauh dari Tuhan. Jadi jelas bukan manusia yang menunggu Tuhan, tapi Tuhanlah yang menunggu manusia. Adiga do mula jolmaon manadikon dosanai asa malua muse todina. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan sudah menunggu kita, kalau Tuhan menanti-nanti kedatangan kita, kalau Tuhan mencari kita sekarang yang sedang hilang, biarkanlah Tuhan menemukan kita dan membawa kita pulang. Yang menjadi permasalahan, sudah pun diajak untuk kembali pulang, aledangolo, godang nama nutul lomona, akhirnya gabe mago. Padahal Tuhan mengatakan yang hilang akan ku cari. Tetapi ketika Tuhan datang untuk mencari, ada orang yang tidak mau dibawa pulang. Ujungnya apa yang terjadi? Dia akan hilang dan benar-benar hilang. Tetapi bukan Tuhan yang menginginkan dia hilang, tetapi dia sendiri yang tidak mau dibawa Tuhan kembali ke jalan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, Allah menggambarkan umatnya sebagai domba. Di gobar honde batado diturpukon hita gabe biru-biruna, domba-dombanya. Pertanyaannya, kenapa harus domba? Buasa dang horbo, buasa dang hoda, buasa dang pinahan na asing. Kenapa harus domba? Kalau kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua digambarkan dengan domba, domba-dombaku. Bapak Ibu yang terkasih, domba adalah salah satu ternak hewan yang lemah. Tapi walaupun lemah, dia sangat bergantung kepada siapa yang menggembalakannya. Au ibuan itu dalam nasusitong oluan nado, karena apa? Karena dia taat, karena dia lemah. Dia sangat bergantung kepada siapa orang yang memimpin dia. Domba berbeda dengan kerbau. Marasing do kekuatan di domba dohot korbo. Buenon search kamu di Google. Domba itu adalah salah satu hewan yang lemah. Maka sebagai domba yang digambarkan lemah, kita juga sama seperti itu. Ala jolma nagaledo kita, makanya kita digambarkan sebagai domba. Mau apapun kita katakan mulatado kopegogodo au, tetapi kita adalah manusia yang lemah. Dari mana dapat kita lihat? Murado hita terujud tu dosa. Murado hita dikuasai portibion.
murado hita di ela-ela portibion. Harus kita akui itu. Itu adalah salah satu bukti karena kalau kita adalah manusia yang lemah. Oleh karena itulah Tuhan memilih domba menjadi gambaran umatnya, yaitu manusia yang lemah, yang harus selalu bergantung kepada siapa yang menggembalakannya. Jelas ya, gembalanya adalah Tuhan, dombanya adalah umatnya. Kita dombanya adalah orang-orang yang lemah yang harus selalu bergantung kepada gembalanya. Berarti kita harus selalu bergantung kepada Tuhan sebagai gembala kita. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa setiap orang, setiap manusia yang digambarkan lemah berarti harus selalu bergantung kepada Tuhan, harus selalu membutuhkan Tuhan, harus selalu membutuhkan gembala yang baik. Jadi kebutuhan kita adalah Tuhan, gembala yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian firman ini mau mengatakan kepada kita sekalian, bergantunglah pada Tuhan, dengar panggilannya, itu yang Tuhan inginkan. Mari saat ini kita pikirkan bahwa kita ini adalah anak kecil. Tagobar humajol hitanoaeng, kita ini adalah anak-anak kecil yang harus selalu bergantung kepada orang tuanya, yang harus selalu membutuhkan orang tuanya. Demikianlah kita sekarang. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita harus selalu bergantung pada Tuhan. Bagi siapapun yang ingin hidup dan selamat, bergantunglah kepada Tuhan. Kalau minggu kita hari ini adalah minggu jubilate yang berarti bersorak-sorai bagai Allah hai seluruh bumi, kita patut bersorak-sorai. Karena apa? Karena Tuhan sendiri menjadi gembala kita. Diberikan jaminan, Dia akan melawat kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan menyembuhkan kita, dan Dia akan mencukupkan segala apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk selalu bergantung dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dimanapun dan situasi apapun, supaya Tuhan menolong, membantu, dan melawat hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala yang setia dan kami adalah domba-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji akan mencari domba yang hilang, mengumpulkan yang terserak, membalut yang terluka, dan menguatkan yang lemah. Engkau tidak membiarkan umat-Mu tersesat tanpa arah, tetapi Tuhan sendiri datang untuk menjaga dan memulihkan. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami sering sekali seperti domba yang tersesat. Kami menjauh dari-Mu, namun Engkau tetap mencari dengan kasih yang tidak pernah menyerah. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-Mu yang sudah Engkau izinkan seluruh jemaat-Mu datang memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini di ibadah minggu pagi kami. Tuhan Yesus, kami adalah domba-domba-Mu. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami, datanglah Tuhan, tuntunlah hidup kami, kemanapun kami melangkah. Kalaupun nanti sebentar kami akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini, menuju rumah kami masing-masing dan ke tempat kami, aktivitas kami yang masih kami akan lanjutkan. Kami mohon Tuhan tolong untuk menjagai dan melindungi kami. Jika ada niat-niat yang tidak baik, yang tidak Engkau kehendaki, yang akan mencelakai domba-domba-Mu, Tuhanlah kiranya yang menolong kami. Tuhanlah kiranya menjadi garda terdepan kami, dan Tuhanlah kiranya menjadi tongkat kami, sehingga kami boleh beroleh belas kasihan daripada Tuhan, dan kami beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini yang masih mengalami duka. Di hari-hari yang lalu Engkau telah memanggil
salah satu penatua dari gerejamu ini, Bapak Situa O.N. Nainggolan. Kami mengetahui bagaimana sedihnya hati keluarga, dan kami juga ya Tuhan, jemaat-Mu di gerejamu HKBP Petra. Kami memohon biarlah Tuhan yang senantiasa melawat mereka, Inang Boru Hutagalung beserta anak-anaknya dan semua keluarga Tuhan. Tuhan yang membimbing kehidupan mereka, Tuhan yang menjadi gembala yang baik bagi mereka, mencukupkan yang mereka butuhkan, dan Tuhan juga yang menghibur hati mereka Tuhan, supaya mereka semakin semangat dan kuat untuk menjalani hari-hari mereka ke depannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua program-program yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gerejamu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong melalui Roh Kudus-Mu, supaya penatua dan seluruh jemaat boleh bekerja sama di dalam damai dan kasih yang daripada Tuhan, melangsungkan segala program tersebut dengan baik di tengah-tengah gerejamu ini. Dan ajarlah kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, yang kami laksanakan, program dan seluruhnya Tuhan di gerejamu ini, ajarlah kami itu semua sebagai persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan kiranya yang melindungi kami. Dan kami masih akan melanjutkan ibadah minggu siang di tengah-tengah gerejamu ini. Tuhanlah yang menyertai dan Tuhan yang menghantarkan jemaat-Mu penuh dengan sukacita dan tidak kurang suatu apapun. Kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Mohon ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan kami layak menerima setiap berkat yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.